Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan sharing kembali dan ini saya mau ngeplan di beberapa pair ya. Jadi kita akan share mungkin nggak hanya goal. Ini kita akan coba untuk bagaimana cara kita membuat planning ya dari awal sampai nanti kita menemukan yang namanya peluang. Oke. Ya, sebenarnya seperti biasa kita akan selalu mengawali dengan time frame besar di mana eh, biasanya kita pakai di time frame monthly. Oke. Nah, di sini saat ini ya saya sudah membuka pair USD JPY di mana saya sudah membuka di time frame monthly. Nah, kalau melihat seperti ini kira-kira teman-teman ngelihatnya bagaimana? Ini kalau pandangan saya, ini saat ini eh monthly USD JPY ini kan dia sedang sweep previous high, ya kan? Di sini di sweep ya. Dan sweep ini terjadi di order block. Kenapa? Saya mempunyai high di sini sebagai buy side liquidity. Kemudian buy side liquidity ini diteken oleh candle satu hijau ini, kemudian satu candle ini dimakan habis oleh candle merah yang cukup panjang. Artinya saat ini harga secara monthly sedang berada di premium zone. Jadi kalau seperti ini, kalau mau long term mungkin kalau mau entry long position ini sangat tidak bijak menurut saya ya. Ini kurang tepat. Nah, apakah bisa kita mencari peluang sell? Ya, bisa jadi bisa. Kita akan lihat nanti di time frame yang lebih kecil. Jadi alurnya begini saja, bahwa kalau kita melihat saat ini sedang bermain di sini, mau menjebol zona ini, bisa jadi nanti dia jebol, bisa jadi juga akan mementalkan harga akan balik lagi turun. Bisa jadi ya, karena ini adalah order block dan di sini sudah sweep previous monthly high. Jadi ya peluangnya bisa jadi dia akan balik lagi turun. Oke. Jadi untuk sementara bagaimana pandangan kita di monthly untuk USD JPY ini? Ya, kita wait and see kalau seperti ini. Oke. Karena kalau menurut saya, kalau misalkan dia mau naik, maka syaratnya ini harus jebol dulu. Artinya begini, kalau dia naik, maka kalau mau ngikut naik ya gini, ini dijebol, ini dijadikan sebagai pijakan. Nah, kayak gini. Ini di monthly. Nah, kalau enggak, bagaimana? Kalau ini enggak jebol, berarti kita akan mencari peluang di lower time frame-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini di monthly. Nah, bagaimana di time frame yang lebih kecil? Apakah berbeda ceritanya? Kita buka di time frame weekly. Oke, di time frame weekly kalau kita perhatikan, ini saya hapus dulu. Kalau kita lihat di time frame weekly, kita mempunyai high di sini sebelumnya. Ini sebagai buy side liquidity. Sebenarnya buy side liquidity di sini belum mampu dijebol, dia hanya di sweep oleh shadow. Oke. Dan kemudian di sini juga. Oke. Nah, terus kemudian setelah mengambil liquidity ini dan kebetulan mentok di monthly order block, dia balik lagi turun. Balik lagi turun, dia ditahan oleh ini breakaway gap. Kita mempunyai fair value gap di sini. Nah, ini. Oke. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Kalau kita mau entry sell secara weekly, ini pun sangat riskan. Lah kenapa? Saat ini masih ditahan oleh fair value gap. Kalau kita mau nge-sell ya kan, dia ya harusnya ini di break dulu baru gini. Tapi ini juga fair value gap. Kebetulan ini sub dan kebetulan ini adalah balance price ring ya kan. Fair value gap dibalas oleh fair value gap setelah mengambil liquidity di sini. Oke, dari sini perjuangan atau effort yang dibutuhkan ketika harga ini mau turun ini sepertinya jauh lebih berat karena banyak sekali penghalang. Di sini ada
fair value gap, di sini ada breakaway gap, ya ada balance price ring, ya kan? Dimana sebelumnya dia taken liquidity di sini. Jadi sangat berat untuk melanjutkan penurunan. Nah, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kalau mau dipakai scalping di time frame yang lebih kecil ya bisa mungkin ya. Di sini kita bisa entry buy untuk target nggak jauh-jauh tuh. Tapi ini kan masih weekly ya. Oke, kita lihat di daily sekarang. Di daily apa yang disajikan oleh daily, guys. Nah, di daily seperti ini. Saat ini daily dia tertahan oleh ini. Sangat sulit sekali ya. Ini juga fair value gap. Oke. Ini fair value gap. Tapi lagi-lagi ketika dia mau naik, ya kan? Dia membawa bahan bakar, ngambil liquidity ini. Lah kirinya. Nah, ini dia. Sangat susah. Oke. Sejauh ini sampai daily, kalau menurut saya ya kalau USD JPY ini mending saya skip itu. Sangat membingungkan bagi saya ya. Kalau saya ini bingung ini mau entry sell, mau entry buy ini dikurung habis oleh fair value gap atas bawah. Oke lah, kalau begitu kita geser aja ya. Kita lihat di Euro USD ya, Euro USD kali. Euro USD. Di Euro USD kita awali juga dengan time frame monthly. Oke, di time frame monthly seperti ini, guys. Lihat di time frame monthly, momentum kuat turun dan sekarang berada di zona fair value gap ini dan reject. Oke, reject. Nah, kalau dia reject seperti ini artinya apa? Dia memang ada kemauan untuk balik lagi naik. Artinya dia mulai ada perlawanan buyer terhadap seller. Nah, ya udah itu aja untuk sementara yang bisa kita baca dari time frame monthly ini untuk Euro USD. Jadi kalau kita mau entry sell ya di sini harus dijebol baru seperti ini kan gini. Ini narasinya. Kalau misalkan nggak kejebol ya untuk turun lebih jauh ya susah. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil entryan buy, ya target di sini kita mempunyai fair value gap di sini, guys. Ini kita punya fair value gap di sini, jadi sebagai target kalau nanti ada peluang buy ya di sini. Ini secara monthly ya. Oke, kita langsung aja turunkan time frame ke weekly time frame. Oke, di weekly time frame bisa kita lihat sebenarnya gerakan turun ini agak kompresi ya ini. Nah, seharusnya dia naik untuk sampai ke fair value gap monthly ini, ke sana ini harusnya lebih gampang. Cuman mungkin saat ini Euro USD belum menemukan caranya bagaimana untuk membabat habis ini. Nah, itu yang kita harus narasikan. Nah, apa data yang sudah kita kumpulkan, apa data yang sudah kita punya sehingga kita bisa meyakini bahwa kompresi ini akan dibabat habis gitu. Untuk sementara belum ada ya. Untuk di daily di weekly kita hanya bisa melihat kita mempunyai double liquidity di sini yang sudah diteken, namun belum ada market structure shifts sejauh ini di weekly. Jadi untuk sementara kalau mau nge-sell ya sangat tidak bijak, kalau mau nge-buy ya belum ada ini untuk secara weekly. Namun bisa kita pahami bahwa di weekly ini kecenderungannya mungkin prosentasenya antara naik sama turun itu lebih besar naik lah ya. Kita bisa mengasumsikan seperti itu. Antara 40 sampai 60%, 60 untuk naik, 40% untuk turun begitu. Untuk skala weekly. Dan itu kita mendapat topangan juga di monthly bahwa di monthly sedang berada di diskon area, artinya berada di fair value gap monthly, oke. Nah, seperti itu. Untuk sementara data yang bisa kita kumpulkan untuk skala weekly adalah seperti ini, guys. Oke, kita lanjut ke daily. Di daily mungkin lebih clear ya sepertinya untuk Euro USD. Kita
sebentar kita buka seperti ini. Nah, kalau di weekly, sorry di daily, lihat di sini sudah taken liquidity di sebelah sini. Kemudian ada breakout structure di sini. Oke, dan ini belum close saja. Kita harusnya ini kalau ini nanti mampu close di atas ya menjadi market structure shift yang lebih meyakinkan begitu. Untuk sementara masih sweep. Nah, selama sweep kita mempunyai di sini kita mempunyai fair value gap, small fair value gap di sini. Nah, dan ada long shadow di sini. Bisa jadi untuk mendorong harga naik lebih jauh nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk ke fair value gap ini, bisa jadi mungkin akan ketahan di long shadow ini aja, bisa jadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan lihat formasinya ini di daily seharusnya sih bisa. Cuma nanti kita lihatlah. Kita lihat di sini sweep previous high ini close di bawah, harusnya dia turun sampai menjemput fair value gap ini. Memang lebih amannya kalau kita mau nge-buy, kita tunggu gini. Nah, ya kan? Seperti ini pandangan saya. Jadi kalau misalkan pandangan saya tuh seperti ini, apakah kita bisa sell? Ya, seharusnya bisa. Nanti kalau ada konfirmasi di time frame yang lebih bawah gitu kan. Nah, artinya kita itu luas saja gitu. Kan kita planningnya seperti ini. Nah, nunggu ini kan ya juga lumayan lama mungkin ya, nggak sejam 2 jam, bisa saja nanti sehari 2 hari bisa jadi masuk sini. Nah, kalau masuk sini ya, kalau ini nanti mampu menahan harga kita nggak entry. Kalau enggak dia langsung bablas turun ya kan, malah nggak dapat entryan. Jadi saya seperti itu cara tradingnya. Kalau saya sudah mempunyai yang namanya narasi seperti ini dan dalam ring pullback ini kok lumayan tinggi, lumayan maksudnya lumayan panjang, kita mempunyai space ring yang lumayan, pun itu bisa kita manfaatkan untuk mencari entryan gitu. Jadi misalkan kan seperti ini, kalau misalkan ini daily terus kemudian di H4 di 1 jam itu ada konfirmasi sell, maka ya saya akan mencari peluang sell di sini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah skip. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini, nah kita akan mencari peluang buy dengan konfirmasi. Jadi untuk sementara Euro USD sejauh ini sampai di time frame daily, pandangan saya ya seperti ini, turun dulu, naik, harapannya seperti itu. Kalau langsung naik gimana? Ya sudah, kita nanti akan mencari re-entry-nya di atas. Gitu ya. Oke, itu untuk Euro USD. Kita akan lihat GU selanjutnya. GU. Oke, GU kita awali juga dengan time frame monthly ya. Kita hapus dulu gambaran ini di time frame monthly. Kalau kita melihat di time frame monthly untuk saat ini, target terdekat untuk turun sebenarnya ada di sell set liquidity di sini, dan permasalahannya adalah kalau dia hanya cukup mengambil ini saja, maka dia kemungkinan akan balik naik lebih jauh. Loh, kenapa kok begitu? Nah, ini untuk candle monthly kan kita tahu saat ini belum close. Ini sedang running kan. Dan sementara running dia sudah taken liquidity sebelah kirinya ini sebagai inducement untuk saat ini. Lah, kenapa kok ini kita anggap sebagai inducement? Karena pullback terakhir berada di posisi ini ya. Entah ini pullback atau enggak. Kalau misalkan ini pullback berarti ya ini bukan inducement, inducementnya yang ini. Ini berarti liquidity engineering ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita perhatikan kan memang ya di sini sudah break of structure di sebelah kirinya ini. Ini kita mempunyai break. Oke. Dan ini juga break, sudah diteken dengan close body di atasnya. Artinya untuk melihat sejauh ini secara kompleks, dalam artian secara keseluruhan ya overall seperti ini, berarti memang sebenarnya trennya untuk pandangan monthly itu adalah naik. Cuman current price-nya ya kan, current price-nya yang terjadi di monthly adalah turun. Nah, apakah turun di sini dia akan lanjut sampai mengambil sell set liquidity yang di sini atau hanya mengambil yang di sini? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, permasalahannya adalah saat ini candle monthly ini kan belum close. Maka kita turunkan time frame. Anggap begini, kita mempunyai narasi bahwa dia akan turun sampai ke sini.
maka kita harus mencari sokongan, mencari pendukung di time frame yang lebih kecil supaya harga bisa sampai ke sini. Artinya, ketika kita membuka time frame yang lebih kecil, artinya kita mencari alasan bagaimana sih caranya GU ini bisa sampai ke sini gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke time frame weekly ya sekarang. Di time frame weekly seperti ini yang kita lihat. Analisa kita yang kemarin bahwa di time frame weekly ini kita mempunyai ini fair value gap ya, breakaway gap di sini. Oke, kalau seperti ini ceritanya, kita bisa mengasumsikan bahwa ini naik ke sini ini, kemudian lanjut turun mengambil ini. Nah, ini narasi yang pertama. Nah, karena apa? Kalau secara perspektif weekly di GU ini, kalau kita mau mencari buy, apa yang harus kita tunggu? Ya, fair value gap ini harus di break dulu. Gini, ini di break, baru kita ekspektasi dia naik seperti ini. Kalau fair value gap ini aja tidak di break, ya kan? Bagaimana dia bisa naik gitu? Nah, kalau dia tidak bisa nge-break ini, maka cara dia turun adalah dengan berpijak di fair value gap ini. Maka skenario ini yang berlaku. Kan begitu kan? Oke. Untuk GU di time frame weekly seperti itu pandangan saya ya. Nah, oke, kita lanjut ke time frame daily. Jadi untuk time frame weekly di GU ini pandangannya adalah sell turun ya, karena ini belum dijebol. Nah, bagaimana dengan daily? Oke, di daily ya, saya hapus aja ini kali. Oke, begini kalau untuk daily sekarang sedang bermain di sini. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai satu tambahan konfirmasi. Di sini sweep high. Oke, di sini ada fair value gap. Apakah sudah disentuh? Oke, sudah diambil. Jadi fair value gap di daily, oke, ini sudah diambil. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Kita di weekly asumsinya, narasinya adalah turun. Sementara di daily kita menemukan bahwa dia sudah tap fair value gap di sini dan dia mental. Dan cara mental dia, lihat dia sweep. Artinya ini secara daily dia membuat CRT. Dan di mana ini adalah CRT high. Oke, ini adalah CRT high. Ya, high maksud saya, CRT H. Kayak gini ya. CRT H. Oke. Dan sebentar, saya tarik agak panjang ya. Something like this. Oke. Dan kita mempunyai CRT low di sini. Nah, jadi dari sini saya bisa berekspektasi yang lebih detail ya, mungkin lebih dekat ya, kurang lebih ya di sini kita akan mencari konfirmasi di H1 untuk menargetkan CRT low ini. Begini. Untuk sementara pandangan saya di GU seperti ini. Kalau di sini tidak ada konfirmasi di H1 ya skip saja. Jadi targetnya adalah di CRT low. Nah, gitu guys. Untuk GU kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat di apa sekarang? 3 aja ya, mungkin 4 ya. Kita langsung ke goal aja yang terakhir. Oke, di goal. Goal adalah apa namanya ya, instrumen favorit hampir semua trader. Oke. Oke, di goal seperti ini. Kita langsung ke monthly juga. Kalau kita perhatikan masih sama saja ya di monthly untuk goal, di mana dia sedang strong buy, di mana long position lebih mendominasi dengan masih berpijak di fair value gap ini. Oke. Jadi untuk secara monthly ini menurut saya kalau kelihatannya dilihat secara kasat mata aja ini untuk goal secara monthly aroma ATH all time high ya kan ya, dengan target ya di sini semua target sudah disapu oleh goal
tinggal satu-satunya adalah all time high. Oke. Apakah bisa? Ya, bisa jadi. Apakah dia nanti bisa balik turun? Ya, bisa jadi. Ya nggak ada yang tahu. Cuman kita sebagai trader maka kita harus menarasikan dulu. Kalau saya melihat seperti ini ya, eh, akan dengan sangat gampang saya menjawab bahwa gold masih akan naik dengan target di ATH ini. Masalah nanti benar apa enggak, ya sudah, yang penting kita sudah mempunyai narasi, mempunyai perspektif, mempunyai harapan atau ya asumsi seperti ini, nanti tinggal teknikalnya lah kita mainkan. Kira-kira nanti cocok apa enggak kan gitu. Sesuai enggak, ada enggak peluang kayak gitu kan. Nah, oke. Jadi secara monthly goal untuk sementara ya oke, buy position, long position, oke. Kemudian kita turunkan time frame ke weekly, di mana di weekly apa yang bisa kita lihat, di mana kalau saat ini ya, ini sudah di break, kita mempunyai high di sini. Ini buy set terakhir sebagai adalah swing high terakhir yang saat ini sudah di break. Cuman ini nanti real break atau enggak kita belum tahu. Masih ada berapa hari guys? Hari ini hari Senin ya, berarti tinggal besok, tinggal hari ini dan besok untuk memastikan apakah weekly ini akan close above buy set ini atau balik lagi ke bawah. Kalau misalkan nanti dia close seperti ini berarti ya memang sudah fix target sinilah. Saya bisa katakan ya 70-80% akan ke sini kalau nanti close di atas. Kalau balik lagi ke bawah ya close-nya di bawah ini ya beda lagi main ceritanya. Mungkin dia akan balik dulu jauh ke bawah. Nah, terus kalau seperti ini bagaimana narasinya? Sama sih, masih seperti di monthly. Di bawah sudah nggak ada target yang harusnya diambil karena nggak ada ini lagi guys. Sudah nggak ada fair value gap yang di bawah. Artinya harga ini sudah nggak tertarik untuk kesini lagi harusnya. Kalau nanti ada dorongan di atas, ini pun dia akan dilewati dengan cepat, nggak ada yang menarik, nggak akan dilirik. Artinya ya mungkin kalau nanti di atas ini ada dorongan yang kuat untuk mendorong harga terjun, maka ini ya bablas saja. Karena ini sudah nggak menarik, ini adalah kompresi, nggak ada. Ini semua liquidity menurut saya. Sudah nggak ada yang mampu menahan harga, bisa jadi seperti itu. Ini hanya sekedar pandangan. Satu-satunya yang ini ada inversion di sini. Nah, ini inversion bisa jadi di sini ada. Nah, cuman untuk melihat polanya yang di sini ya kurang lebih seperti itu. Ini untuk weekly. Terus kita ke daily sekarang ya, ke daily. Di daily misal kita beranggapan bahwa monthly dan weekly memang menargetkan atas ini, bagaimana cara dia bisa sampai ke sini? Nah, itu yang kita pikirkan kan. Nah, caranya adalah ya kita narasikan seperti ini. Kita mempunyai fair value gap di sini, oke. Nah, maka pandangan saya harusnya dia sini, sini. Begitu untuk pandangan goal untuk sementara saya ya. Nah ini kan daily. Kalau nanti di sini mau ke sini bisa nggak kita sell? Nah itu tadi. Saya ya bisa sell juga seperti ini. Tergantung nantilah kondisinya, konfirmasinya dengan target ke sini. Artinya kita membidik retracement, berarti scalping ya. Jadi lebih high risk. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita nanti mau sell ya harus benar-benar hati-hati karena memang trennya sedang naik. Kalau kita sell berarti kita mengambil kesempatan retracement. Begitu guys. Jadi untuk goal saya pandangannya ya seperti ini yang saya gambarkan. Masalah nanti hasilnya seperti apa ya kita tunggu, kita lihat. Yang penting begini, ketika kita sudah mempunyai narasi dan nanti langkah selanjutnya apa? Kalau sudah harga masuk ke zona narasi kita, ya kita akan mencari konfirmasi. Konfirmasi ini sangat penting sekali. Kenapa? Dengan adanya konfirmasi, maka kita akan tahu SL kita itu di mana, gitu kan? Misalkan sudah terjadi seperti ini, kita akan taruh SL-nya di bawah sini, ya kan? Dengan target serasional mungkin. Fake rate nggak masalah, misalkan 1/2, oke, nggak masalah. Atau mau dimentokkan ke sini, ya monggo. Yang penting kita tahu batasannya, kita tahu resikonya seberapa, begitu guys. Oke ya, saya rasa informasi yang saya sampaikan kali ini, kita share kali ini mungkin sudah cukup.
Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf lah ya bila mungkin ada yang kurang sepaham dengan apa yang saya katakan. Mungkin ya namanya banyak orang, banyak isi kepala, mungkin beda pandangan. Oke, nggak masalah. Yang penting kita tahu resiko masing-masing. Oke. Saya rasa cukup. Saya akhiri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.